warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Assalamu alaika ya imam. Assalamu alaika ya Khalifullah Imam Mahdi. Assalamu alaika ya Nabiullah Khidir alaihissalam. Assalamu alaika ya Bapak Rahmat. Assalamu alaika ya Mustafa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim anta dzul azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatin ila hadrati aliyah amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng Syekhuna wa murabbina Rama Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa ridwan mu'alif sholawatiyah ingkang tansah kita damba ridhonipun, ing tansah kita damba doa restunipun, ing tansah kita damba bimbingan terus batiniyah, ing tansah ngentaraken kita sedaya dumateng ngasane Allah Subhanahu wa taala. Wa mukarramah Ibu Nyai Hajah Sofiyah Majid radhiyallahu anha Ummul Waqidiyyin. Ingkang tansah kita damba doa restunipun. Nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Mbah Kyai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu. Cikal bakal bumi kedung ingkang tansah kita damba doa restunipun. Wal mukarramah Mbah Nyai Hasanah Ma'ruf radhiyallahu anha. Jikal bakal mu'asafitiyah utawi ummi saking mu'asafitiyah qaddasallahu sirah ingkang tansah kita damba doa restunipun. Hadirin hadirat tamu undangan yang kami hormati, para peserta Mujahadah Kubra yang kami hormati, panitia pelaksana Mujahadah Kubra gelombang ketiga yang diperuntukkan untuk remaja malam hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau Syekhuna wa murabbina Rama Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa asyafitiyah. Ingkang kami hormati pengurus PSI pusat sampai daerah, ingkang kami hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji tasakur biqaulinna alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, di mana khususnya kita dapat menghadiri acara Mujahadah Kubra gelombang ketiga yang diperuntukkan remaja pada malam hari ini. Shalawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah dari panjenengan kita sallallahu syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'iyam wal muslim wa malaikatil muqarrabin alaihi wasallam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim di hati. Marilah kita haturkan kepada aulia Allah, para wali-wali Allah, min awalihi ila akhirihi. Wabil khus beliau wasatu zaman, Romo Ki Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah. Dengan harapan beliau-beliau yang kami sebutkan di atas berkenan memberikan dukungan atau jangkungan sehingga memberikan syafaat dan barokah nadrah karomah kepada kita semua, yang sehingga
acara remaja pada malam ini benar-benar membuahkan manfaat maslahah fi dini wa dunya akhirah. Sehingga tidak lama lagi berbuah masyarakat cepat-cepat kembali berbondong-bondong fafiru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, malam hari ini, jam ini, menit ini, bahkan detik ini, kita mendirikan sholat maghrib berjamaah bersama-sama. Bahkan kita nanti akan melakukan mujahadah dalam rangka pembersihan hati. Untuk itu, marilah kita konsentrasikan pada acara yang akan kita lakukan. Dikarenakan acara-acara kubro mulai awal hingga gelombang ketiga ini adalah hajat daripada beliau mu'alif sholawah hidayah. Oleh karena itu, janganlah di antara kita berbicara atau mempunyai pemikiran-pemikiran di luar acara malam hari ini, sehingga kita bisa sempurna dalam melakukan mujahadah yang akan kita lakukan. Dengan kesempurnaan itu, insya Allah beliau akan mengalami istilahnya bunga atau bahagia. Bila beliau bahagia, maka beliau berkenan selalu membimbing kita dalam setiap saat. Tetapi sebaliknya, beliau kecewa dan tidak berkenan, kita akan celaka. Khususnya remajaku sing tak tresnani. Remaja itu biasanya suka nyerempet bahaya. Karena apa? Karena gejolak jiwa yang ada di antara hati dan jiwanya tidak seimbang. Di samping itu, kemudian masa-masa yang indah, di mana keindahan di kehidupan paling indah di masa remaja. Dan masa remaja, masa yang paling bahaya, masa yang penuh godaan, masa yang penuh cobaan. Di samping itu, sekaligus remaja masa yang paling berharga dalam kehidupan. Kenapa saya mengatakan masa remaja masa yang paling berharga? Karena masa remaja adalah masa peralihan di mana kelak akan menjadi pengganti-pengganti kita sebagai petunjuk jalan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanul yaum berjalughat. Perjuangan atau mati hidupnya perjuangan di masa mendatang di telapak kaki remaja saat inilah yang sekarang sedang menjadi remaja. Apabila remaja saat ini giat, selalu berusaha dan berusaha, selalu berjuang, selalu belajar, selalu menuntut ilmu, insya Allah perjuangan di masa mendatang akan hidup dan akan jaya. Tetapi sebaliknya, bila remaja saat ini hanya menurut nafsunya masing-masing, maka di masa mendatang akan merem. Dan Islam khususnya kita akan kalah yang kedua kalinya. Remajaku kan tak tresnani. Kalau saya ingat doa yang bahaya, wahai remajaku, jangan takut mengalami kesulitan kalau berjuang. Aku di belakang. Dengan dakwahnya beliau itu otomatis remaja dianggap sangat berkah oleh Mbah Yai. Dan beliau selalu berada di belakang para remaja. Oleh karena itu belajar yang bersungguh-sungguh dalam segala bidang. Bermujahadah yang bersungguh-sungguh. Apalagi malam hari ini acara gelombang ketiga yang diperuntukkan remaja. Di mana di atas dunia, di situ ada kehidupan manusia dan jin. Remaja adalah yang paling berharga. Oleh karena itu, remaja yang hadir di bumi Kedungelu menghadiri undangannya Mbah pada malam hari ini, mengikuti acara yang dicanangkan Mbah pada malam hari ini. Kalau kita benar mendoakan seluruh remaja di dunia, maka insya Allah kita akan mengalami yang paling bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita diam, kita tidak mau mendoakan, kita pangku tangan. Ingatlah,
Hak adami ibadah akan berlaku di akhirat dan di dunia. Apa itu hak adami ibadah? Pada suatu ketika ada seorang akan masuk surga. Terus di pintu surga dia ditemui seseorang yang tidak dikenal. Kemudian orang itu bertanya, kemana saja kamu selama ini? Dan orang itu meminta tanggung jawab dari yang masuk surga tadi. Sebelum kamu masuk surga, saya minta pertanggungjawabanmu. Jawabnya orang yang masuk surga tadi, saya tidak kenal kamu. Kemudian jawabnya orang yang menunggu, walaupun tidak kenal, tapi kamu tahu waktu saya berbuat bejat, waktu saya berbuat yang kurang baik, waktu saya berbuat yang dilarang oleh Allah, kamu diam saja. Kalau kamu pada waktu itu kamu menghentikan saya, minimal dengan doa, insya Allah saya tidak seperti ini. Oleh karena itu saya minta amal-amalmu sebagai pengganti dosa-dosa yang kau lakukan. Kalau mengingat peristiwa itu, kita mau tidak mau kelak di akhirat akan dilakukan seperti itu juga. Oleh karena itu, wahai remajaku, sebelum itu terjadi, marilah kita doakan orang-orang. Kita doakan remaja-remaja yang telah tersesat. Remaja-remaja yang melakukan kebijakan-kebijakan, kita doakan. Kita mohonkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan inayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan keberhasilan supaya mereka kembali Rasulullah. Remajaku kang tak tresnani, ingatlah kalian semua adalah calon pengganti bapak-bapak seperti pengganti saya di masa mendatang. Tolonglah wahai remajaku. Ingatlah wahai remajaku bahwa kamu sangat penting, kehidupanmu sangat penting, kehidupanmu bagi emas sangat berharga. Oleh karena itu jangan sia-siakan kehidupanmu. Apalagi malam hari ini remajaku. Kamu harus lebih berkonsentrasi. Kamu harus lebih totalitas dalam mujahadah di malam hari ini. Jangan sampai kamu atau salah satu di antara teman kamu tidak bertotalitas atau berpikir di luar acara yang sekarang akan dilakukan, menjadi sebabnya tertolak acara remaja pada malam ini. Kita akan celaka semuanya, remajaku. Remajaku kang tak tresnani. Ingatlah dah Mbah Yai yang saya katakan tadi. Mbah Yai selalu ada di belakangmu remajaku. Mbah Yai selalu di belakangku remajaku. Jangan sampai engkau takut dan berjuang. Berjuanglah sekuat tenaga. Insya Allah Mbah Yai akan selalu mendukung kalian semuanya. Remajaku yang tak sayangi, khususnya umumnya peserta mujahadah di malam hari ini. Marilah kita konsentrasi di dalam acara ini. Setelah kita mendirikan sholat berjamaah maghrib, kemudian kita melakukan mujahadah. Dalam mujahadah ini mari kita berkonsentrasi, kita introspeksi diri. Kita dengan niat lillah lirasulillah birasa billah. Sebab niat itu suatu cara untuk menempatkan diri kita sebagai orang yang makrifat. Karena beliau Mbah Yai sudah mencanangkan 3 perkara dalam perjuangan Wakidiyah. Pertama, soal Wakidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjadikan hati. Yang kedua, pedoman kehidupan atau dengan kata lain ajaran Wakidiyah. Yang artinya ajaran Wakidiyah juga diartikan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya. Dan apabila kita melakukan pengeterapan ajaran kita dengan niat lillah lirasulillah birasa bilghos kemudian dibilangkan, insya Allah kalau kita nanti mati dalam kondisi husnul khotimah, dikarenakan kita selama hidup telah mengamalkan
melakukan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati dalam hati kita terus-menerus sampai malaikat Israel menjemput. Maka kita insya Allah mati dan husnul khotimah. Tapi sebaliknya, kalau kita mujahadah ini tidak bisa atau tidak mau berusaha mengembalikan niat dalam hati kita, mengembalikan dasar dalam hati kita, mengembalikan billah dalam jiwa kita, padahal kita mampu, kita akan celaka. Kita ingat dan bayai. Kalau bisa, setiap detik kita berusaha kembali, lepas kita pegang kembali, lepas kita pegang kembali setiap saat. Pak, insya Allah kalau itu terus kita lakukan selama hayat kita, insya Allah kita mati mendapat ridha SWT. Di dalam kematian kita sudah melakukan penjernihan hati dan sudah menerapkan ilmu ketauhidan sampai malaikat Israel menjemput. Yang ketiga, tidak pandang bulu dalam proses penyiapan perjuangan wakidiyah. Kalau tiga hal ini kita lakukan, Pak, insya Allah kita tergolong orang yang ma'rifat billah. Tapi sebaliknya, di antara satu saja tidak kita lakukan, jauhnya beliau Mu'azzam Wakidiyah, kita tidak bisa dikatakan pengamal Wakidiyah. Kita hanya dikatakan pembaca Wakidiyah. Artinya, kita mati menjadi pengamal Wakidiyah majasi atau majusi. Bukan pengamal Wakidiyah hakiki. Wahai remajaku, hadirin yang kami hormati, marilah kita introspeksi diri. Selama ini, selama kita mengenal Wakidiyah dan ajarannya, selama itu pula apakah kita selalu kembali mengeterapkan ajaran Wakidiyah, selalu kembali melakukan apa yang diingin bayar. Kalau tidak, mari kita selekasnya mohon ampun kepada Mbah Yai. Mohon keriduan kepada Mbah Yai selama apa yang kita lakukan bila mengecewakan beliau. Mohon ampunan, mohon keriduan agar beliau mau meridhoi kita. Insya Allah kalau beliau mau meridhoi kita, Kanjeng Nabi pun mau memberikan identitas sebagai umat beliau. Kalau Kanjeng Nabi memberikan suatu identitas sebagai umat beliau, insya Allah kita sudah mempunyai referensi menjadi ridha Allah SWT. Tapi sebaliknya, kalau Mbah Yai tidak meridhoi kita, maka tangeh lamun kita mempunyai identitas sebagai umat Rasulullah. Kalau kita tidak punya identitas sebagai umat Rasulullah, maka Allah tidak akan meridhoi kita sebagai umat Rasulullah. Niscaya kita akan menjadi kaki tangannya iblis di neraka jahanam, menjadi temannya iblis selama-lamanya di neraka jahanam. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita benar-benar introspeksi khususnya malam hari ini. Yang 2 hari untuk malam Jumat untuk panitia, malam Sabtu untuk ibu-ibu. Kalau misalkan malam Jumat dalam Sabtu masih ada kekurangan, hari ini waktunya lah untuk membangun, untuk menutupi, menembel kekurangan di malam Jumat dan malam Sabtu. Remajaku yang tak tulis nanti, mari kita doakan kedua orang tua kita yang telah meninggal. Karena apa? Orang tua yang telah meninggal juga punya doa kepada kita. Apa doa orang tua kita yang telah meninggal? Ada 2 perkara. Yang pertama, apabila si anak yang masih di dunia selalu berkirim doa, selalu memohon keampunan, memohon keindahan kebahagiaan di alam kubur, orang tua punya doa terhadap keturunannya, tapi tidak punya doa, tidak punya apa-apa terhadap dirinya, karena setelah nyawa keluar dari raga, terputuslah semua amal ibadah. Hanya 3 perkara. Yang pertama, anak soleh, amal jariyah, ilmu manfaat. Nah, di sini kita sebagai anak yang diharapkan orang tua menjadi anak soleh. Doa orang yang telah meninggal
Ada dua perkara. Yang pertama, apabila anak itu soleh atau solehah, selalu mendoakan orang tua, maka orang tua yang di dalam berdoa atau kakek nenek sama berdoa, ya Allah, berikanlah umur panjang bagi anak-anak hamba, biar mereka selalu berkirim doa kepada hamba. Andai kata sudah waktunya engkau jemput, tolong balaslah kebaikan-kebaikan anak saya lewat anaknya yang hidup di dunia. Tetapi sebaliknya hadirin, mengerikan sekali doa orang tua yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa. Apa itu kok ngeri sekali hadirin? Ya Allah, ya Rabb, berikanlah umur yang panjang bagi anak hamba yang sekarang sedang maksiat. Anak hamba yang mengirim seksa kepada hamba, biar sadar, biar berubah pengirim doa. Tapi sebaliknya, ya Allah, bila sampai mati itu tersebut, tolong bahas yang lebih kejam, lebih keji daripada anak-anaknya. Remajaku. Oleh karena malik kita mendoakan orang tua kita, biar orang tua kita mendoakan kita menjadi orang soleh, mempunyai keturunan soleh solehkah. Bener remajaku. Ingatlah doa orang tua kita yang telah di alam kubur. Setiap hari, setiap saat mereka selalu berdoa, selalu menginginkan kiriman doa-doa dari kita anak-anaknya. Kalau kita mengirim gebuk, kita tidak berdoa, akan terjadi yang seperti didoakan orang tua. Kita akan mempunyai anak-anak yang lebih bijak daripada kita. Remajaku, malah kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal khususnya. Orang tua yang masih hidup kita doakan supaya orang tua yang masih hidup bisa menjadi bahagia, bisa menjadi golongan orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa taala, bisa menjadi pejuang yang berangkat dia. Khususnya anak perempuan. Anak perempuan doanya mandi kepada orang tuanya. Anak perempuan mandi. Anak perempuan doanya jabah kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, marilah remaja perempuan selalu berdoa pada orang tuanya setiap saat. Biar orang tuanya bisa menjadi bahagia dunia akhirat. Remajaku yang tak sayangi. Mari kita mendoakan. Mari kita introspeksi diri. Mari kita pusatkan diri kita dalam mujahadah. Khususnya dalam mengamalkan sholat kita mujahadah dengan aurat 7-11 setelah ini. Mari kita dengan niat yang sun mujahadah 7-17 ibadah diperintah Allah. Niat yang sun mujahadah 7-17 mengikut tuntunan Rasulullah. Niat yang sun mujahadah 7-17 setelah maghrib mengikuti bimbingan bayai. Kemudian kita dasari dengan bil ghos. Adanya saya bisa mujahadah niat ibadah kepada Allah. Bisa mujahadah niat mengikuti tuntunan Rasulullah. Bisa mujahadah mengikuti bimbingan Al-Qas Bayai karena jasanya Kanjeng Nabi Bayai. Kemudian kita bilahkan semua ini yang menciptakan menggerak mendaki Allah. Insya Allah kita akan menjadi sempurna orang yang ma'rifat billah dan dengan hati yang bersih. Oleh karena itu kita lakukan dalam sehari, tidak hanya malam hari ini. Malam hari permulaan dalam pembelajaran, insya Allah mudah-mudahan nanti saat di rumah bisa melakukan ini. Mau kita mulai